Saya ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan di tempat ini, di sekolah Joy ini, dari Bapak Pendeta Tadius dulu kami sudah berbicara tentang penginjilan di tempat ini. Ya, bagaimana kami katakan bahwa di Joy itu perlu ada suatu penginjilan atau ada suatu ibadah penginjilan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai pada saat itu kami belum dapat melaksanakannya. Sampai pada masa Pak Henry juga belum bisa kami laksanakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa hal seperti itu belum terjadi dan belum dilaksanakan? Karena mungkin ada Tuhan belum mengizinkannya, Roh Kudus belum membukanya untuk tempat kita sebagai orang percaya, untuk tempat ini menjadi tempat di mana kita membuka pos penginjilan. Sehingga pada saat inilah kita tahu bahwa adanya pos tempat ini merupakan karena Roh Kudus telah membuka tempat ini untuk kita membuka sebagai pos penginjilan kita.
Kemurahan-Mu besar bagi kami, anugerah-Mu besar bagi kami, pengorbanan-Mu mulia bagi kami. Sore hari ini Tuhan, kami rindu memuliakan, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Pujian berkata, Dia sungguh indah. Bye.
Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus datang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dengan kasih kami mohon kesediaan Bapak Jakaria bawa kita dalam doa pembukaan. Bapa Surgawi, inilah ungkapan yang keluar dari hati kami. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan memperoleh keselamatan hanya di dalam nama dan pengorbanan Yesus Kristus yang telah turun ke dalam dunia ini. Biarlah kiranya Engkau boleh mendapat pujian dan hormat serta kemuliaan yang berasal dari bibir dan bersumber dari hati kami. Kami datang ke tempat ini adalah untuk memuji dan memuliakan Engkau, dan kami percaya ini adalah sebuah dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan yang Engkau akan terima, dan itu merupakan persembahan kami yang terbaik yang kami sampaikan kepada Engkau. Dan ketika Engkau menerima apa yang kami sampaikan pada sore hari ini, maka segala sesuatu yang kami doakan, segala sesuatu yang kami lakukan pada sore hari ini, Engkau pasti akan berkenan dan boleh memberkati kami dari awal sampai dengan berakhirnya acara ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan kehadiran dan urapan-Mu pada malam hari ini. Karena kami percaya sesuai dengan janji firman Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Dengan sukacita kami bersyukur berdoa kepada Bapa di surga dan mulai acara ibadah kami dengan berdoa haleluya. Amin. 1 sampai 3 ayat. Maka karena Kristus
mendengarkan kesaksian dari anak-anak Tuhan pada sore hari ini.
terima kasih Bapak Ibu Saudara atas saksi yang telah disampaikan. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menyiapkan hati kita pada malam hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan hanya Engkaulah Allah yang mendengar setiap seru dan samba kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bagi berdiri. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Ini adalah permohonan dan doa kami Tuhan. Kami memerlukan Engkau dalam setiap kehidupan. Kami mencari kasih sejati. Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, Kami membutuhkan kami Kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada sore hari ini ya Tuhan, kami patut menaikkan segala puji dan syukur kami kepadamu.
karena kami masih pada waktu kesempatan bagi kami untuk kembali hadir dalam ibadah Raya 2 yang dilaksanakan di Pos PI Sekolah Jolek pada sore hari ini. Tuhan Bapa di surga, pada sore hari Tuhan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikannya, hamba tidak lebih daripada anggota jemaat-Mu yang duduk mendengar. Tapi hamba mohon kiranya kuasa daripada Tuhan memakai hamba-Mu pada saat ini, untuk hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami sebagai orang percaya kepadamu dalam kami melaksanakan tugas dan misi bagi Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan belajar dan merenungkan daripada kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada sore hari ini itu tentang Roh Kudus menuntun arah penginjilan. Roh Kudus menuntun arah penginjilan. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 6. Namun saya akan membawa kita membaca dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-6, mereka melintasi tanah Pergia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar tema itu, Roh Kudus menuntun arah penginjilan. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu dalam kehidupan kita ada seorang penolong yang diberikan Tuhan kepada kita. Seorang yang tentu telah Tuhan janjikan kepada kita sebagai orang percaya, itu seorang penolong, itu Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ini sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia yang kita lihat adalah, pertama adalah dia menuntun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah selain dia menuntun kita, dia memberikan suatu kekuatan kepada kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Tanpa kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan, tentu ada banyak hal yang membuat hidup kita jauh atau menyimpang dari apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi oleh karena Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus mengarahkan kita, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, sehingga hidup kita boleh ada sampai saat ini tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tentu kekuatan daripada Tuhanlah yang kita miliki sehingga kita boleh percaya sampai pada saat ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada banyak hal yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, ada pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita. Bagaimana pentingnya Roh Kudus itu menuntun kita, pentingnya Roh Kudus itu dalam setiap aspek kehidupan kita,
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan telah menjanjikannya kepada kita. Dia menjanjikannya kepada kita sebagai orang-orang yang percaya untuk selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak ada pada petang hari ini di tempat ini. Oleh karena kita merasa malas, oleh karena kita merasa capek, oleh karena kita merasa bahwa sudah sajalah beribadah terus, ya sepanjang hari ini kita mungkin sudah beribadah. Pagi tadi beribadah raya yang pertama, setelah itu ada perkawan, ada perkarya, dan sorenya ada ibadah di raya 2 ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena Roh Kuduslah yang senantiasa mengingatkan kita betapa pentingnya dalam hidup kita ini mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang benar, mengisi kehidupan kita ini dalam hal kita menyembah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Roh Kudus menuntun arah penginjilan. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Roh Kudus itu menuntun arah penginjilan. Saya ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan di tempat ini, di sekolah Jole ini, dari Bapak Pendeta Tadius dulu kami sudah berbicara tentang penginjilan di tempat ini. Ya, bagaimana kami katakan bahwa di Jole itu perlu ada suatu penginjilan atau ada suatu ibadah penginjilan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai pada saat itu kami belum dapat melaksanakannya. Sampai pada masa Pak Henry juga belum bisa kami laksanakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa hal seperti itu belum terjadi dan belum dilaksanakan? Karena mungkin ada Tuhan belum mengizinkannya, Roh Kudus belum membukanya untuk tempat kita sebagai orang percaya, untuk tempat ini menjadi tempat di mana kita membuka pos penginjilan. Sehingga pada saat inilah kita tahu bahwa adanya pos tempat ini merupakan karena Roh Kudus telah membuka tempat ini untuk kita membuka sebagai pos penginjilan kita. Ini membuktikan bagaimana begitu jauhnya waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita dapat membuka pos penginjilan di tempat ini. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar, ada 3 hal yang kita akan belajar. Dalam hal apa saja Roh Kudus itu menuntun arah penginjilan itu. Dalam hal apa saja Roh Kudus itu menuntun arah penginjilan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam pembacaan telah kita baca tadi, Rasul Paulus bersama dengan teman-temannya merencanakan suatu misinya untuk memberikan suatu berita Injil kepada orang-orang yang dimana maksud mereka untuk pergi ke suatu tempat. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana adalah mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Maksud dan tujuan mereka adalah untuk memberitakan Injil di Asia. Tetapi kita melihat bahwa Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia karena belum waktunya Tuhan membuka Asia pada saat itu untuk memberitakan atau untuk masuknya Injil. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal apa saja, dalam hal apa Roh Kudus menuntun arah penginjilan? Yang pertama adalah Roh Kudus memberikan kebijaksanaan kepada kita dalam memutuskan segala sesuatu dalam penginjilan. Jadi Roh Kudus itu memberikan kebijaksanaan kepada kita dalam memutuskan segala sesuatu dalam hal penginjilan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan Roh Kudus memberikan kebijaksanaan artinya kita memutuskan segala sesuatu itu berdasarkan apa yang telah Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita diberikan Tuhan suatu
kebijaksanaan dalam kita memutuskan segala sesuatu. Di dalam kita memutuskan segala sesuatu, dalam kita memberitakan Injil, tidak seperti kita memutuskan atau memberikan suatu kebijaksanaan di dalam hal kita memutuskan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Ya, kita memutuskan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, ya kita memutuskannya dengan semau-maunya kita. Ya, semau-maunya kita putuskan. Atau ada hal-hal yang kita inginkan kita putuskan, kebijakan kita atau kebijaksanaan kita, atau kita memutuskan segala sesuatu dengan keinginan kita secara duniawi. Hal seperti ini berbeda, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam hal apa Roh Kudus menuntun arah penginjilan kita? Yang pertama adalah yang memberikan kebijakan atau kebijaksanaan kepada kita dalam memutuskan segala sesuatu dalam hal kita menyampaikan atau memutuskan atau kebijaksanaan dalam hal kita di mana kita memberitakan suatu penginjilan itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita peka terhadap Roh Kudus dalam kehidupan kita, tentu ada hal-hal yang mungkin yang berbisik dalam hati kita. Oh, ini boleh kita lakukan. Oh, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kebijaksanaan yang kita miliki dalam hal kita memutuskan segala sesuatu, khususnya dalam hal kita memberitakan Injil Tuhan, adalah hal yang penting dalam kehidupan kita untuk kita mengetahuinya. Sebab kalau kita memutuskan segala sesuatu, mengambil satu kebijaksanaan segala sesuatu tanpa kita dituntun, diarahkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, maka segala sesuatu itu bisa terjadi hal-hal atau gagal dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang pertama yang dapat kita lihat dalam hal apa Roh Kudus menuntun arah penginjilan kita. Yang pertama adalah Roh Kudus memberikan kebijaksanaan kepada kita dan memutuskan segala sesuatu untuk kita bisa lakukannya. Saya yakin dan percaya bahwa kita pada saat ini kita sudah memberikan suatu kebijaksanaan atau memutuskan untuk kita membuka pos tempat ini adalah merupakan bagaimana Roh Kudus berbisik dalam hati kita, hati jemaat Tuhan, hati orang-orang atau hati kita semua untuk kita lakukan hal ini, untuk kita bisa membuka pos ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih, yang kedua adalah dalam hal apa Roh Kudus menuntun arah penginjilan kita. Yang kedua adalah Roh Kudus memberi petunjuk kepada kita. Roh Kudus memberikan petunjuk kepada kita. Di samping Dia memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk memutuskan segala sesuatu, yang kedua adalah Roh Kudus memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita melihat dalam ayat yang telah kita baca tadi, bagaimana Roh Kudus memberikan petunjuk kepada Rasul Paulus dan teman-temannya kemana mereka harus memberitakan Injil Tuhan, dan apa yang tidak boleh mereka lakukan, dan di daerah mana yang harus mereka pergi, dan di daerah mana yang tidak boleh mereka pergi. Kalau kita melihat, mengapa Roh Kudus melakukan atau berbisik kepada para rasul pada saat itu? Karena belum waktunya mereka untuk datang ke tempat itu. Karena belum waktunya Roh Kudus membuka tempat itu untuk dapat menerima Injil daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, petunjuk ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita menerima, betapa pentingnya kita mengetahui, betapa pentingnya kita memahami bahwa Roh Kudus itu selalu memberikan petunjuk kepada kita. Tanpa petunjuk daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang dalam kita melakukan segala sesuatu, terlebih dalam hal kita membuka suatu penginjilan, maka kita tidak akan mendapatkan hal apa yang kita inginkan.
Tapi ketika kita, Roh Kudus memberikan petunjuk kepada kita, kemana kita harus melakukannya, kemana kita harus pergi untuk menyampaikannya, saya yakin dan percaya bahwa ada keberhasilan atau ada orang-orang yang diselamatkan, di mana Roh Kudus itu memberikan jalan dan petunjuk kepada kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, petunjuk merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Petunjuk merupakan hal yang penting diketahui oleh manusia yang ada dalam dunia ini. Kalau kita pergi ke suatu tempat yang belum kita kenal, tentu yang pertama kita cari adalah petunjuk. Kalau dunia sekarang ini ya kita tinggal pencet aja Google Map, ya, kita ketik di mana tempat yang kita inginkan, maka kita akan mengetahui tempat itu ada jalannya. Tapi kadang-kala juga Google Map itu bisa menyesatkan kita, menyesatkan orang yang membutuhkan petunjuk itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetapi lain halnya dengan Roh Kudus. Dia tetap memberikan petunjuk yang benar kepada kita. Dia tidak pernah memberikan petunjuk yang salah kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu yang kedua, bahwa Roh Kudus memberikan petunjuk kepada kita dalam kita melakukan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, khususnya dalam hal kita memberitakan Injil. Yang terakhir, dalam hal apa Roh Kudus menuntun arah penginjilan? Yang terakhir adalah Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat Roh Kudus ini, di samping dia memberikan petunjuk kepada kita, yang kedua adalah Roh Kudus ini memberikan kekuatan kepada kita dalam kita menjalani kehidupan kita ini dalam dunia ini, khususnya dalam hal kita memberitakan tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Karena memberitakan tentang keselamatan daripada Tuhan ini, tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita kadang-kala kita bisa dilemahkan oleh kelemahan kita sendiri. Kadang-kala kita juga berpikir bahwa untuk apa saya membutuhkan kekuatan daripada Tuhan kalau saya masih kuat, saya masih mampu untuk melakukannya. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan lah, kekuatan yang daripada Roh Kudus lah yang sangat diperlukan oleh kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk kita melakukan, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup kita di dalam dunia ini kadang-kala kita berpikir bahwa kekuatan itu adalah dari diri kita sendiri. Kadang-kala berpikir bahwa kita masih kuat untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Namun kekuatan itu adalah kekuatan yang kemungkinan kita berikan kepada hal-hal yang dapat kita lakukan dan kerjakan dalam dunia ini. Boleh saja kita mendapatkan kekuatan untuk kita melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Kita mampu untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekuatan di dalam kita memberitakan Injil, kita perlu kekuatan yang supranatural daripada Allah, khususnya Roh Kudus. Ya, sebab tanpa kekuatan daripada Roh Kudus untuk kita melakukan, menjalani hidup kita ini, dalam hal kita menyampaikan berita tentang Tuhan, tentu kita ada banyak kesulitan dan tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Tentu kita punya kelemahan-kelemahan tersendiri dalam hidup kita masing-masing yang kita jalani dalam hidup kita ini. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kita, dialah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk menjalankan tugas pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam dunia ini. Kekuatan itu adalah kekuatan yang betul-betul kekuatan yang daripada Tuhan. Tanpa kekuatan daripada Tuhan
untuk kita menjalani kehidupan kita dalam dunia ini, kita tidak akan dapat berhasil apapun, tidak akan berhasil apa-apa. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan, kekuatan daripada Roh Kudus dalam kita menjalankan kehidupan kita dalam dunia ini, khususnya dalam hal kita menyampaikan berita tentang keselamatan itu, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Kekuatan itulah adalah kekuatan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Roh Kudus Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, kekuatan Roh Kudus yang telah Tuhan karuniakan kepada kita untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai kesimpulannya adalah jangan kita melakukan pekerjaan Tuhan tanpa kita memberikan kesempatan kepada Roh Kudus Tuhan untuk kita mengambil kebijaksanaan dan memutuskan segala sesuatu. Dalam kita menyampaikan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita, jangan kita lupa petunjuk daripada Tuhan. Di dalam kita menyampaikan apa yang telah Tuhan arahkan dalam kehidupan kita, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita andalkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk kita melakukannya. Ketika kita mengandalkan semua ketiga hal ini dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk melakukannya dan mengerjakannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat malam hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami diajarkan oleh Tuhan bagaimana kami harus percaya kepada Tuhan, harus mengandalkan Roh Kudus yang memberikan kebijaksanaan kepada kami dan untuk memutuskan segala sesuatu. Roh Kudus memberikan petunjuk kepada kami apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami kerjakan dan apa yang harus tidak kami lakukan. Dan Roh Kudus juga memberikan kekuatan kepada kami untuk kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah kami renungkan pada saat malam hari ini. Kiranya lewat firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kami untuk melaksanakan apa yang telah Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Makasih Bapa, kami boleh mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, yang sudah kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Firman Tuhan yang telah memberikan kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Dalam rasa saatnya ku
Salam. Selamat malam Bapak Ibu yang boleh hadir pada malam hari ini. Terima kasih kehadiran kita bersama boleh bersama memuliakan Tuhan di POSPI Sekolah Jole ini. Kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama malam hari ini karena kekuatan dan pertolongan Tuhan pada jemaat semua yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka kita tetap bersama mendukung kegiatan kita di POSPI ini. Kita tetap hadir pada saat yang akan datang. Pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian pelayanan altar pada malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu diberkati Tuhan di dalam kesehatan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, sehingga senantiasa boleh tetap memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Baiklah, mungkin beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kami sampaikan untuk petugas ibadah tanggal 18 Mei 2025 nanti. Yang menjadi WL-nya ini Ibu Deborah yang akan menjadi WL-nya. Kemudian firman Tuhan ini akan diatur oleh Badan Pengurus Jemaat nanti. Kalau di sini Pak Pikaristano, tapi sudah malam ini sudah Pak Pikaristano. Nanti akan diatur oleh Badan Pengurus Jemaat. Kemudian jenis ibadahnya adalah ibadah biasa, memainkan alat musiknya nanti. Ini ada saudara kita Cornelius, kemudian saudara kita Rizkia, saudara kita Tulian, kemudian saudara kita Ibrahim. Kemudian yang menjadi singir tanggal 18 nanti ini Ibu Devi Nuriani, kemudian saudara kita Awensius, kemudian Ibu Philadelphia serta Pak Wawan Setiawan. Jadi kepada nama ini kalau berhalangan dalam pelayanan pada minggu depan supaya menghubungi koordinator seksi ibadah kita di POSPI Sekolah Jole ini, Bu Yorina Susanti Skepnasennya isi untuk dapat dicarikan yang menggantikan petugas pada. Inilah yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Jadi perhatian kita bersama, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk kami kembalikan kepada Allah. Shalom. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami pemuda di tempat ini mengundang Bapak Ibu untuk besok malam bisa berkumpul bersama lagi di tempat ini. Kita beribadah memuji Tuhan dalam rangka Paskah kami di tempat ini, di mana kami juga mengundang beberapa gereja lokal yang ada di Jole maupun di Beringin. Besok malam kita mulai ibadah jam 6, di mana firman Tuhan kita dibawakan oleh Pendeta Harau. Dan sekali lagi kami pemuda mengundang untuk kita bisa bersama-sama besok malam untuk berkumpul beribadah di tempat ini. Terima kasih. Baiklah, kita akan untuk ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita berdiri semua. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kita sehingga dapat terlaksana dengan baik. Dan kita akan menyanyi pujian El Shaddai. Dan doa penutup nanti akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang.
sejenak dalam doa penutup ini kita akan berdoa bersama-sama. Doakan rencana pembelian sebidang tanah, dan kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa dan keluarga baru yang mau bergabung ke tempat ini. Dan kita juga berdoa untuk keuangan, supaya ada banyak berkat yang Tuhan salurkan sehingga tidak ada kendala buat kita mengusahakan sebidang tanah. Baik, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Nanti saya akan mengaminkan doa kita. Bapa, kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kami sedang berada di tempat ini dalam rangka memperjuangkan pekerjaan-Mu. Pekerjaan-Mu ini berat dan besar buat kami. Tapi kami percaya di dalam mata Tuhan tidak ada satu yang sulit buat kami. Pada hari ini kami mendoakan supaya Tuhan menyediakan tempat yang tepat, orang yang tepat untuk kami boleh membeli sebidang tanah, untuk tempat kami membangun rumah Tuhan bagi pos penginjilan ini. Kami mohon Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan kirim berkat-Mu, Tuhan kirim orang-orang baik, orang-orang yang terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan melalui pembelian tanah ini. Baik jemaat induk, baik jemaat yang ada di pos penginjilan ini, Tuhan berkati kami dengan limpahnya. Kami mendoakan ya Bapa, keberlangsungan pelayanan ini. Tuhan berikan jiwa-jiwa, orang-orang, keluarga-keluarga yang mau dibina di pos ini. Baik jemaat induk, baik keluarga besar jemaat yang ada di sekitar sekolah Jole ini. Orang-orang baru, kami berdoa dalam nama Yesus, ketuk pintu hati mereka, supaya satu saat kami boleh berbondong-bondong untuk beribadah di tempat ini. Berkati jemaat induk yang memiliki program ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, bahkan juga tim pengembalaan BPJ, sehingga apa yang kami usahakan diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kami mendoakan Pak Nopi sekeluarga yang menjadi bapak dan ibu angkat bagi pos penginjilan ini. Diberkati mereka dalam rumah ini, diberkati bisnis, usaha, pekerjaan, rumah mereka, pendidikan anak-anak mereka. Kami rindu keluarga ini diurapi menjadi pribadi yang bahkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadilah mereka juga sebagai seorang gembala, seorang pembina yang baik bagi keberlangsungan pos ini. Bapa, kami mohon berkat-Mu. Kami mohon Engkau berkati jemaat-Mu akan berkarya minggu ini. Baik yang ada di tempat ini, baik yang bekerja di pemerintah, di swasta, sebagai petani, kemanapun langkah kami, anak-anak kami yang sekolah, Tuhan Engkau berkati, biarlah minggu ini minggu berkat buat kami, minggu tuayan buat kami untuk diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil bagian pelayanan hari ini di altar, menjadi menjadi WL, bahkan juga menjadi singer, pemain musik. Tuhan berkati kami sekalian, kerinduan kami, biarlah hari demi hari Tuhan akan menuntun pos ini menjadi lebih besar di dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur kepada Tuhan. Di dalam pelayanan ibadah Raya 2 ini, ada jiwa, ada banyak jemaat yang telah membawa makanan yang merupakan perjamuan kasih, yang merupakan bukti kasih akan pekerjaan Tuhan. Mereka menyediakan bukan karena kelebihan, kehebatan, tapi karena mereka melihat Tuhan yang kami layani. Diberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, kebutuhan mereka yang telah menyediakan ini. Biarlah makanan minuman ini menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami. Tengadakan kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara sekalian. Arahkan pikiran-Mu dan lakukan tugas pekerjaan Tuhan dan pekerjaan rumah kita dengan anugerah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, karya keagungan Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus memberkati, melindungi dan menjaga umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji.
kembali.